Hi everyone, good morning, good afternoon, or good evening. In this lesson, we are going to learn about advertisement. Advertisement is one of short functional text in English. Dalam materi ini kita akan belajar tentang iklan. Iklan adalah salah satu teks fungsional pendek. In this video, we are going to learn about 3 points. The first one is about the social function of advertisement, yaitu fungsi sosial dari iklan. The second one is about the structure of advertisement. Yang kedua itu tentang struktur dari iklan. And the third one is about the language features of advertisement. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri kebahasan dari iklan. Nah, tentunya kalian pernah ya melihat iklan. Iklan itu ada di TV, ada di media sosial seperti YouTube, seperti Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Dan juga jika kalian berjalan di sebuah jalan ya, kalian akan bertemu ada promosi sebuah produk ya, baik yang ditempel maupun yang ada di sebuah board ya, di jalan itu adalah iklan atau advertisement. Nah, sebelum kita masuk ke 3 poin yang akan kita belajar, kita tahu dulu advertisement itu apa sih? Ya, what is advertisement? Well, an advertisement is a picture, set of words, or a short film which is intended to persuade people to buy a product or use a service. Oke, jadi sebuah iklan ini adalah sebuah gambar atau sets dari kata-kata atau beberapa dari kata-kata atau film pendek yang ditujukan untuk meyakinkan orang lain untuk membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah jasa. Next, kemudian kita masuk ke social functionnya atau fungsi sosialnya. Advertisement is written to promote product or services. Jadi, fungsi sosial dari iklan itu adalah untuk atau dituliskan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Nah, produk itu bisa aja berupa misalnya TV, gitar, bisa buku, dan bisa benda-benda lainnya. Dan jasa itu bisa misalnya les privat, bisa aja jasa menyetrika pakaian, atau jasa-jasa lainnya ya. Next, yang berikutnya kita masuk ke lanjut feature atau ciri-ciri kebahasannya. Nah, apa saja ciri kebahasannya? Yang pertama adalah persuasive words atau kata-kata yang bisa mengajak orang lain ya. Kemudian yang kedua ada imperative words such as buy now, call, drop by our place, receive now, etc. Imperative words ini adalah kata-kata perintah, misalnya untuk membeli, untuk menelpon, untuk singgah dulu, atau untuk mereserve, atau untuk memesan ya, memesan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada promoting words ya, for instance, send the flowers with Bella Florist, the professional local florist, atau kata-kata yang bersifat promoting atau bersifat promosi ya, seperti itu. Now we come to structure. Struktur dari iklan itu seperti apa? Nah, strukturnya ada 4 nih. The first one is headline, the second one is sub headline, the third one is benefit optional, and then the fourth one is call to action. Yang pertama headline itu adalah pokok berita atau judul di atas ya. Kemudian sub headline itu adalah bagian kedua itu setelah headline ya. Kemudian benefit itu keuntungannya apa? Misalnya sebuah iklan itu keuntungan pada saat kita membeli apa atau saat kita menggunakan jasa itu apa. Nah, ini bisa optional ya, bisa ada bisa tidak. Kemudian yang the fourth one is call to action. Nah, di sini isinya bisa nomor telepon yang bisa dihubungi atau bisa saja website. Nah, kita akan masuk ke classify advertisement atau klasifikasi dari iklan itu apa aja. Yang pertama ada job, yang kedua ada course, yang ketiga ada item for sale, yang keempat ada volunteer, yang kelima ada things for rent, dan yang kelima ada shopping ya. Job itu pekerjaan, kemudian course itu kursus, item for sale itu adalah barang yang dijual, volunteer itu adalah sukarelawan, kemudian things for rent itu adalah sesuatu untuk disewakan, kemudian shopping adalah untuk jualan.
Nah, sekarang saya akan berikan contoh classify advertisement-nya. Contohnya ada di course. Course itu adalah sebuah kursus ya. Nah, di situ kalian lihat itu ada sebuah iklannya. English classes special. Beginner one starting October 20. Conversation starting October 7. Ada konteksnya yaitu Brenda, and then ada websitenya. Di situ kita lihat. Nah, kita akan klasifikasikan mana yang headline. Nah, kita lihat di sini headline-nya adalah English Class Special ya. Kemudian berikutnya adalah sub headline-nya setelah headline itu, yaitu setelah English Class Special, yaitu sub headline-nya Beginner 1 starting of October 20 dan Conversation starting October 7 ya. Next, kemudian kita lanjut ke call to action-nya. Ya, yaitu kontaknya Brenda, dan di situ ada juga websitenya yang bisa kita kunjungi ya. Next, kita akan masuk ke example-nya, sebuah iklan ya. Sebuah iklan yaitu Ngabang Annual Sale. Nah, saya akan baca ya. This week's only save 25%. Men's and women clothing, shoes, coat and sweater, swimwear, jeans, jewelry, watch, rings, earrings, necklace. And then save 40%. Furniture, leather sofa, dining tables and chairs, bookcases, and then luggage, bags and briefcases. Nah, ini adalah berisi tentang penjualan tahunan dari Kota Ngabang apa aja. Ini berupa produk ya. Di situ ada save, ada hemat 25%, ada 40% ya. Itu adalah sebuah iklan penjualannya. Oke, bagaimanakah cara kita menjawab soal-soal yang berhubungan dengan iklannya seperti ini? Now, we have 5 questions that you have to answer ya. Kita punya 5 pertanyaan yang berhubungan dengan Ngabang Annual Sale Advertisement ya. Yang pertama, who is the writer of the advertisement? Number 2, what is the purpose of the text above? Number 3, what kinds of advertisement is it? Number 4, how long is the sale? And then number 5, mention two things get 25% off. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini satu persatu. Caranya adalah sebagai berikut. Okay, number 1, who is the writer of the advertisement? Siapakah penulis dari iklan itu? Kita lihat yang nulisnya siapa dari judulnya, bisa dilihat ya. Ngabang Annual Sale. Ini kan produk dijual oleh orang. Berarti yang punya adalah yang memiliki Ngabang Annual Sale. Oke, kira-kira jawabannya apa? So, the answer is Ngabang's worker. Jadi jawabannya adalah pekerja yang ada di Ngabang itu, Ngabang Annual Sale itu yang menjualnya ya, atau yang menulis dari iklan tersebut. Next, we come to number 2. What is the purpose of the text above? Nah, apakah tujuan dari pembuatan dari iklan itu? Kira-kira apa tujuannya? Bisa kalian lihat dari social function juga ya. So what is the purpose of the advertisement? To persuade people to buy things in Ngabang, yaitu untuk meyakinkan, untuk membujuk orang-orang untuk membeli sesuatu yang ada di Ngabang's Annual Sale. Oke, seperti itu ya. Oke, next we come to number 3. What is that? What kinds of advertisement is it? Apa jenis iklan itu? Oke, apa kira-kira? Jenisnya adalah shopping ya. It is a shopping advertisement. Itu adalah iklan belanja atau iklan penjualan ya. Okay, next we come to number 4. How long is the sale? Berapa lama penjual itu? Nah, bisa diperhatikan di teks itu ya. Berapa lama ya? Okay, what is the answer? The answer is 7 days or 1 week. 1 week-nya dari mana sih? Dari this week only itu loh. Setelah Ngabang Annual Sale itu ada kata this week only. Week itu minggu, jadi hanya minggu ini. Berarti jawabannya adalah 7 days, 7 hari atau 1 minggu. Next, we come to the last number is number 5. Mention two things get 25% off. Nah, dari sini kita bisa melihat, cari kata-kata yang ada get, ada save ya. 25%. What are the things? The things are. Nah, karena 2. Boleh kalian sebutkan 2 saja ya.
Tapi yang lengkapnya itu adalah shoes, coat and sweater, swimwear, jeans, watch, ring, earring, and necklace. Jadi untuk menjawab ini kalian harus jeli, lihat ya, ada get 25%, yang ada 25% itulah. Kalian cek di bawahnya, itu dia benda-benda ya, benda-bendanya yang kalian bisa jawab. Nah, demikianlah contoh iklan yang biasanya keluar dalam soal-soal apa saja, baik essay maupun latihan-latihan dalam bahasa Inggris ya. Kuasai benar-benar, jangan lupa untuk mempelajari vocabulary atau kosakata, karena itu akan mendukung kalian untuk menjawab semua pertanyaan teks dalam bahasa Inggris ya. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching this video. See you next time.